Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemodelan sistem elektrik pada sistem kendali. Kita mengenal banyak komponen elektronik. 3 di antaranya yang merupakan komponen elektronik dasar adalah resistor atau hambatan, kemudian ada kapasitor atau keping sejajar, dan induktor atau lilitan. Nah, kemudian apakah yang terjadi ketika arus mengalir pada sebuah hambatan? Di sini akan terjadi penurunan tegangan, di mana delta V adalah sama dengan V1 dikurangi dengan V2. Ya. Nah, sekarang bila kita kaitkan dengan hukum Ohm, maka kita tahu rumus hukum Ohm adalah V sama dengan R kali I. Karena ini adalah berubah terhadap fungsi waktu, maka kita bisa dapatkan Vt sama dengan Ri kali T. Kalau kita ingat lagi pelajaran fisika, ya, di mana arus listrik, arus yang mengalir itu adalah sama dengan perubahan muatan atau banyaknya muatan yang mengalir pada delta waktu tertentu atau pada rentang waktu tertentu. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa I atau arus adalah dQ per dt. Nah, apa yang terjadi pada kapasitor? Sama halnya dengan yang terjadi pada resistor, ketika arus mengalir, ya akan terjadi perubahan tegangan V1 dan V2, di mana besarannya delta V sama dengan V1 min V2. Kita ingat dari pelajaran fisika bahwa tegangan yang mengalir pada sebuah kapasitor itu adalah sama dengan 1/C dikali dengan Q, di mana C itu adalah nilai kapasitansi sesuai dengan material yang digunakan pada kapasitor. Nah, sekarang V itu adalah terhadap fungsi waktu 1/C QT. Kalau kita lihat sekarang Q ini atau V ini ketika kita turunkan, kita diferensialkan, kita turunkan ya, maka itu menjadi kita turunkan dV per dt sama dengan 1/C dQ per dt. Kita turunkan satu kali. Nah, dQ per dt ini adalah sama dengan I. Ya, balik lagi ke sini. Ya. Maka akan kita dapatkan bahwa dV per dt itu sama dengan 1/C kali I. Ya. Ini kan sama dengan ya, ini sama dengan ini. Nah, sekarang kita buat supaya ini menjadi dV sama dengan 1/C kali I dikali dengan dt, karena dt ini saya kalikan ke sana. Ketika kita integralkan di sebelah kedua sisinya, maka akan kita dapatkan V sama dengan 1/C integral dari I tau kali dt, ya, IT kali dt. Nah, itu untuk kapasitansi. Jadi, kaitannya dengan muatan, V sama dengan 1/CQ, sedangkan kaitannya dengan arus, Vt sama dengan 1/C integral IT dt. Nah, bagaimana dengan induktor? Ya, pada induktor, tegangan itu sama dengan L kali dI per dt, di mana L itu adalah induktansi. Ya. Dari sini berhadap fungsi waktu, maka Vt sama dengan Li dit per dt. Nah, kemudian ya, ini kita buat supaya I-nya ada di sebelah kiri ya. Jadi kita pindah ini ke sebelah sana. Kita tulis dulu ya, L dit kali ini D turunan arus terhadap fungsi waktu dibagi dengan dt sama dengan ini kita tukar ya. Di sini adalah Vt. Nah, sekarang kita pindahkan nih L sama dt-nya ke ruas
kanan, maka akan kita dapatkan DIT sama dengan, saya tulis L-nya itu di depan ya, 1/L kali VT, oke nggak muat, VT DT. Nah, kemudian ini kita integralkan di dua sisinya, maka kita akan dapatkan IT sama dengan 1/L integral VT DT. Ya. Atau kalau kita lihat bahwa VT itu adalah L kali turunan 2 kalinya DQ DT. Yang ini ya. Yang ini kita tahu bahwa I itu adalah DQ per DT kan. Jadi kalau saya tulis VT sama dengan L D. I itu adalah DQ. Nah, yang pertama DT, DQ per DT. Sehingga kita akan dapatkan VT sama dengan L kali D kuadrat QT per DT kuadrat. Ya. Oke, itu adalah rumus-rumus penting dari persamaan penting dari tiga komponen tadi ya. Ada yang dikaitkan dengan arus. Ya, saya warna hijau. Ini dikaitkan dengan arus. Oke, ini arus. Ada yang dikaitkan dengan muatan. Yang ini dikaitkan dengan muatan, yang ini dikaitkan dengan arus, hubungannya dengan arus listrik. Baik, itu adalah pembahasan masing-masing komponen. Sekarang kita akan coba lihat contoh soal. Mari kita bahas soal yang pertama. Carilah hubungan antara tegangan dan arus pada rangkaian berikut ini, ya. Di mana di sini adalah rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor atau dikenal dengan rangkaian RLC, ya. Nah, sekarang kita ingat kembali rumus-rumus penting pada ketiga komponen, di mana hubungannya antara tegangan dan arus adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita masukkan ya. Kita ingat hukum Kirchhoff 2 bahwa sigma V, ya, sigma tegangan pada suatu loop tertutup itu adalah sama dengan 0. Nah, ini kita buat permisalan arah arusnya, boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau di sini adalah kita gunakan yang searah jarum jam. Kemudian ketika kita lihat, ketika arus bergerak, maka dia akan menemui sumber tegangan negatif, di mana minus V, ya, di sini adalah sumber tegangannya. Kemudian di sini akan terjadi penurunan tegangan, ya kan, di mana V pertama, turunan tegangan pertama adalah pada induktor. Oke, rumus induktor ini ya, berarti karena ini minus, berarti ini plus. Plus L, ini ya, kali DI T per DT. Atau bisa kita tulis DI per DT ya. Jadi fungsi T-nya kita sederhanakan saja. Kemudian yang berikutnya adalah resistor, ya. Itu adalah sama dengan R kali I fungsi T. Ya, oke, saya samakan aja deh, ada fungsi T-nya. Kemudian yang berikutnya adalah ketemu dengan kapasitor. Tambah 1/C integral 0 sampai 1 IT kali VT. Ya. Nah, kemudian ini adalah sama dengan 0, sehingga kita bisa buat P sama dengan L kali DIT per DT tambah RIT plus 1/C integral 0 sampai 1 IT DT. Nah, ini adalah hubungan antara tegangan dengan arus pada rangkaian itu. Mari kita lanjutkan dengan contoh berikut ini. Carilah hubungan antara tegangan dan muatan listrik pada rangkaian berikut. Ini rangkaiannya adalah rangkaian yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu rangkaian RLC.
Namun yang kita cari di sini adalah hubungan antara tegangan dan muatan. Sedangkan pada slide sebelumnya adalah tegangan dengan arus listrik. Nah, maka kita harus mengingat kembali yang sudah saya paparkan tadi. Untuk masing-masing komponen, ini adalah hubungan antara tegangan dan muatan listrik. Nah, sekarang kita tuliskan ya, di sini ada tegangan. Pertama kali kita ketemu tegangan yang pada sumber arus, itu adalah minus V, ya. Kemudian akan sama dengan, saya naik ke atas dulu. Ini mungkin saya ganti dengan warna yang agak terang ya. Minus V tambah penurunan tegangan pada lilitan, yaitu sebesar ini, ya. L kali D kuadrat Q per dt, ya. Kemudian resistornya ini R kali dQ per dt ditambah dengan 1/C kali Q. Oke, atau kita bisa tuliskan, pisahkan ruaskan. V sama dengan L kali D kuadrat Q per dt plus R dQ per dt plus 1/C kali Q. Nah, kita lihat ya polanya. Mungkin Anda lihat di sini ada kuadrat, ini turunan kedua, ini turunan pertama, kemudian ini bukan turunan ya. Mirip dengan apa? Kira-kira dengan sistem mekanik, bukan? Di mana kita tahu bahwa V sama dengan md kuadrat Y per dt kuadrat plus CD per dt kali KY, di mana Y-nya itu adalah displacement atau perpindahan atau perubahan jarak ya. Sehingga kita lihat ini analogi dari sebuah sistem mekanik ya dengan listrik. Kita perhatikan M itu adalah sama dengan induktor. Ya, ini sama dengan inersia massa. Kemudian dampernya ya, dampernya itu sesuai dengan resistor. Kemudian pegasnya itu adalah sesuai dengan kapasitor. Nah, berarti juga Anda tidak akan kesulitan kan kalau kita misalnya ingin mencari transfer function atau fungsi alihnya. Pertama kita ubah jadi Laplace dulu ya. L kali ini D kuadrat Q, ingat Laplace ya. S kuadrat ya. QS tambah RS kali QS tambah 1/C, ini kali S ya, R kali S, QS 1/C kali QS. Nah, oke. Ini sudah kita tinggal inputnya itu adalah tegangan, sedangkan outputnya adalah muatan listrik. Maka kalau kita ubah, ya kita pindahkan ke sini. Q-nya kita keluarkan dulu, QS, ini LS kuadrat tambah RS tambah 1/C sama dengan VS, atau QS per VS, output dibagi input adalah sama dengan 1/LS kuadrat plus RS 1/C. Nah, ini adalah hubungan antara tegangan dan muatan listrik pada rangkaian RLC. Bila kita pertegas kembali analogi sistem mekanik dengan sistem elektrik, maka dapat kita lihat di sini dari rumusnya sistem elektrik, hubungan antara tegangan dengan muatan listrik, ya, maka kita lihat di sini inersia massa itu analogi dengan induktansi, besar induktansi. Kemudian konstanta konstanta damper itu adalah sama dengan analogi dengan hambatan. Kemudian konstanta begas analogi dengan 1/C atau induktansi dari kapasitansi ya. Dari sebuah kapasitor. Jadi kalau kita bisa gambarkan bahwa massa
ya. Pada sistem mekanik itu akan analogi dengan indukan, ya, dengan lilitan. Kemudian dashpot atau damper itu akan analogi dengan hambatan, ya. Kemudian ini R, ya. Kemudian pegas, ya, itu K, itu akan analogi, benar ya, di sini mekaniknya, ini pegas, itu akan analogi dengan kapasitor. Nah, kemudian di sini gaya, itu analogi dengan kecepatan, bukan kecepatan, tegangan, gaya dengan voltage. Kemudian tadi kecepatan, ya, kecepatan itu kan dy per dt, dy per dt itu sama dengan arus, ya, dimana dq per dt kan arus, ya, dq per dt itu arus listrik. Kemudian perubahan jarak, displacement, y-nya, perubahan jarak atau displacement itu analogi dengan muatan listrik. Oke, ini kan analogi dengan muatan listrik. dq per dy analogi dengan kecepatan. Sekarang mari kita bayangkan perubahan posisi atau displacement yang terjadi apabila sistem mekanik ini diberikan gaya sesaat, jadi hanya satu kali gayanya. Misalnya sebagai kita supaya memudahkan, ya, gaya ini kita berikan ke arah kanan atau searah sumbu X positif, ya. Maka di sini M ini akan berubah posisi, akan berpindah, ya. Oke, kemudian saat kita tarik, beberapa saat kemudian pasti si M ini akan bergerak karena adanya spring dan damper yang akan menariknya. Ya, jadi kalau pertama kan dia akan bertambah panjang nih, dampernya juga akan menambah panjang. Kemudian setelah kita tarik dia memang akan bergerak ke arah kanan, tapi setelah kita lepas gaya tersebut, ya, kita lepas, dia pasti akan berbalik karena si pegas dan damper ini akan menarik kembali si massa tersebut untuk ke posisi semula, ya. Nah, seiring dengan waktu dia maka akan semakin kembali ke posisi semula. Jadi kalau kita gambarkan grafik respon antara displacement dengan fungsinya terhadap fungsi waktu, ya, ini adalah Y, maka ini pada saat Y 0, kemudian kita beri gaya, dia akan bertambah panjang, kemudian dia akan berkurang, dan seterusnya sampai dia akan kembali stabil di posisi tertentu. Nah, seiring dengan waktu dia akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, ini pun yang terjadi pada sistem elektrik. Jadi ketika kita berikan sebuah arus, tiba-tiba, ya, satu kali saja, maka akan terjadi perubahan tegangan di sini, akan terjadi penambahan tegangan, ya, dan ini akan tegangan tersebut, ya, akan kembali lagi ke tegangan awal. Ini tegangan dan ini fungsi waktu, maka ini adalah gambar grafik dari respon perubahan tegangan fungsinya dengan fungsi waktu, ya. Seperti itu. Mari kita bahas contoh soal berikut ini, di mana rangkaiannya masih rangkaian LRC. Di sini kita diminta untuk mencari fungsi alih dari tegangan input dan output rangkaian LRC tadi, ya. Di sini kalau kita lihat ada tegangan inputnya dan ini adalah tegangan outputnya. Nah, kita masih ingat hukum Kirchhoff bahwa sigma tegangan itu adalah sama dengan 0 untuk loop tertutup. Maka di sini kita bisa tuliskan min EI tambah tegangan pada L, ya. Masih ingat rumusnya? Ini tegangan pada L itu adalah L kali DI
per dt tambah tegangan yang terjadi pada R itu adalah R kali I, sedangkan pada kapasitor adalah 1/C integral I dt. Ya. Nah, bisa saja kita ubah, kita pisahkan EI sama dengan L. Oh iya, ini sama dengan 0 ya, karena hukum Kirchhoff sama dengan 0. EI-nya kita pindah ruas, EI LDI per dt plus RI plus 1/C integral I dt. Nah, kemudian E0 dengan C untuk di sebelah kanan adalah sama dengan E0 sama dengan di sini hanya ketemu komponen kapasitor ya. Berarti untuk E0 adalah hanya 1/C integral I dt. Nah, seperti itu. Maka kalau kita ingin mencari fungsi alih, kita ubah dulu menjadi Laplace ya. Semoga masih ingat rumus Laplace-nya. Ya, sekarang kita lihat untuk EI, maka dia akan berubah menjadi EI. S-nya saya tidak tuliskan ya, fungsi S-nya. Supaya memudahkan penulisan harusnya kan seperti ini ya, EI sama dengan, nah kita langsung aja. Ya, EI, I-nya I asterik ya, I kecil di sini ya, menandakan sebagai input. E input sama dengan, kemudian turunan pertama, maka yang ini ya. Oke, untuk F min F0-nya fungsi saat 0, maka dia sama dengan 0, maka kita tidak usah tuliskan. Sehingga di sini L, ya L-nya tetap, kemudian S kali I, karena sesuai dengan rumus ini. Ya, S kali I tambah R kali I. Nah, ini adalah untuk yang ini. Plus, nah, 1/C integral I dt, maka kita gunakan rumus yang ini. Pada saat dia Ft-nya sama dengan 0, maka ini adalah 0. Sehingga kita tuliskan hanya Fs per S. Atau kalau dalam hal kita, ini variabelnya ada I. Jadi 1/C kali I per S. Nah, itu adalah EI-nya. Kemudian E0-nya, bukan E0, E output-nya adalah sama dengan 1/C integral I dt. Pakai yang ini, yang rumus nomor 6 masih, berarti 1/C I per S. Nah, ya. Kemudian sekarang kita tinggal mencari transfer function, di mana transfer function itu adalah E output dibagi dengan tegangan input. E output dibagi dengan tegangan input. Di sini E output-nya adalah 1/C kali I per S. Per, kemudian inputnya adalah LSI plus RI plus 1/C I per S. Nah, ini harus kita sederhanakan. Saya akan bahas penyederhanaannya di slide berikutnya. Baik, ini hasil yang tadi sudah kita dapatkan, transfer function atau fungsi alih, E output bagi E input, tapi kita perlu sederhanakan ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada 1/C kali I per S, itu bisa kita bawa turun ya. Jadi E output per E input adalah sama dengan I per, ini sorry saya pakai warna merah semua ya. Semoga enak dilihatnya, LSI plus RI plus 1/C I per S. Ini kesemuanya dikali dengan CS. 1/CS-nya saya tulis di sini. Jadi yang ini saya pindahkan menjadi ke samping. Boleh ya? Oke, baik. Sekarang setelah itu kita kalikan ke dalamnya. E0 per EI sama dengan I per, ini dikalikan L C S kuadrat I, karena dikali ini ya, ini kali ini,
tambah R, C, S, I, ini kita kalikan, plus, nah ini per, jadi ini dicoret dengan ini ya, dicoret, sehingga ini adalah I. Ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita lihat ada I-nya semua tuh di masing-masing plus-plusnya itu ya. Maka kita bisa tuliskan E output per E input sama dengan I-nya kita keluarkan. Jadi LCS kuadrat per RCS plus 1. Nah, karena I-nya kita keluarkan. Ini kita boleh coret. Maka fungsi Ali atau transfer function-nya menjadi LCS kuadrat per RCS plus RCS plus 1. Ya. Oh iya, perhatikan ya, kalau CS ini dia nggak boleh dicoret karena di dalam kurungnya adalah penjumlahan. Ya. Jadi penjumlahan ini dikali 1, 1. Nah, seperti ini. Ini kenapa coret? Karena ini dikali kan? CS dikali I, ya kan? Ini kan dikali CS. Nah, ini maka boleh dicoret sehingga hasilnya sama dengan I untuk yang ini. Saya ingin make sure aja, jadi supaya tidak salah menyederhanakannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemodelan sistem elektrik pada sistem kendali. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.